Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Jamaah Masjid Al-Ghani yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang pertama terjadi pada malam menjelang hari ke-21 Ramadan. Dengan kata lain, malam ini dimulai setelah kita berpuasa selama 20 hari. Kadang-kadang hanya ada 9 malam. Setiap kali bulan Ramadan berlangsung, seringnya berlangsung hanya selama 29 hari. Namun demikian, biasanya kita menyebutnya dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 malam terakhir bulan Ramadan ini sangat istimewa. Ini adalah di mana malam yang Nabi Muhammad SAW habiskannya hanya untuk beribadah, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di 10 malam terakhir ini terdapat malam yang sangat mulia. Malam di mana malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang penuh ampunan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW menggunakan masing-masing hari untuk memperkuat ibadah beliau. Beliau mengerahkan segala yang ada di dalam dirinya untuk ibadah selama 10 malam itu, melebihi malam-malam yang lain. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, selama 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW akan memperketat ikat pinggangnya dan menghabiskan malam dalam ibadah. Dia juga membangunkan keluarganya. Jamaah Masjid Al-Ghani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan, mengapa demikian? Mengapa Nabi Muhammad SAW ini mendorong umatnya untuk melipat gandakan ibadah dalam waktu tersebut? Jawabnya singkat, karena pada malam-malam Lailatul Qadar, karena pada malam-malam itu terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Semua orang berlomba untuk memburunya. Itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagai bonus hadiah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ikhlas mengabdi kepadanya. Lailatul Qadar itu ibarat benda elok yang sangat indah, namun langka. Tak heran jika tak mudah meraihnya, karena mahal harga belinya. Malam kemuliaan tersebut hanya dapat dibeli dengan pengorbanan jiwa raga, dengan amalan-amalan ibadah yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW, seperti melakukan qiyamul lail, berpuasa, tilawah dan tadarus Al-Quran dengan tadabbur, berdoa, zikir, dan memperbanyak muhasabah diri, serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar dirahasiakan, jelas sesuatu yang mahal dan langka, tak mudah untuk didapatkan. Agar umat semangat berlomba untuk memburunya,
ibadah tidak hanya dilakukan pada waktu tertentu, namun pengabdian haruslah langgeng terus dilakukan sepanjang hayat ini masih dikandung badan. Dan tentu saja agar kita lebih mudah untuk bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar ini, kita disunahkan untuk beriktikaf. Dan iktikaf ini pun memiliki beberapa manfaat serta keutamaan. Di antaranya yaitu mencari malam Lailatul Qadar. Orang yang iktikaf akan terjaga dari perbuatan maksiat, akan dengan mudah dapat mendirikan sholat fardu secara berjamaah dan kontinu. Iktikaf membantu menguatkan seseorang untuk menjalankan sholat dengan khusyuk, membantu orang melakukan untuk menjalankan sholat atau amalan sunnah. Orang yang iktikaf akan selalu beruntung karena selalu mendapatkan shaf pertama sholat berjamaah, mendapatkan pahala menunggu datangnya waktu sholat. Iktikaf membiasakan jiwa untuk senang berlama-lama di masjid dan menggantungkan hati kepada masjid. Iktikaf memudahkan pelakunya untuk menjalankan sholat malam, membiasakan hidup sederhana, zuhud, dan berlaku tak tamak pada dunia. Iktikaf ikut menjaga saum seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa, walaupun itu kecil. Iktikaf juga berguna untuk mendidik jiwa agar terbiasa berlaku sabar dalam menjalankan amalan soleh, dapat mencegah keinginan untuk melakukan maksiat, serta mendidik untuk berlaku sabar dalam menghadapi segala bentuk kemaksiatan. Iktikaf juga dapat digunakan sebagai sarana untuk introspeksi diri, mengetahui sejauh mana kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.